Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Afif Safi yang akan membahas sepak bola luar negeri. Karena kalau dalam negeri jawab sendiri dah. Ya mudah-mudahan tapi Liga 1 berjalan, nemu solusinya dan aktif kembali sehingga semua lini-lini pekerjaan yang berbau sepak bola kembali aktif. Komentator, ya jual jersey, jual merchandise, segala macam pemain digaji. Ya semoga kita doakan Liga Indonesia kembali berjalan. Dan cuaca juga sekarang lagi sangat ekstrim ya, dimana hujan terus, dimana angin gede, banjir juga di mana-mana. Dan menurut gue banjir itu adalah bencana alam. Menurut gue banjir itu adalah musibah. Ya, musibah buat semua umat manusia. Tapi kayaknya berkah buat buzzer-buzzer goblok yang malah nuduh orang, nyalahin sini situ, malah membuat gaduhan di saat ada bencana, di saat ada musibah. Kita doakan semoga cuaca ekstrim ini segera berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wis, gokil ya. Kali ini gue mau ngebahas Manchester United yang mungkin lu kaget, yang udah kenal gue di Twitter, udah kenal gue di Instagram. Kali ini gue nggak akan memojokkan Manchester United, nggak akan mencaci Manchester United. Ya dimana pada Twitter dan Instagram gue bahkan gue jelasin dulu kenapa gue dulu nggak suka sama MU. Gara-gara alasannya sepele ya, tampangnya songong-songong dulu dan fansnya banyak ya, yang gue bilang di konten-konten gue sebelumnya. Tipikal fans MU ada 3 ya. 1 bocil goblok, 2 udah tua tapi tolol, gampang ke trigger. Nah yang ketiga yang pinter-pinter. Ya entah lu jadi pandit, lu jadi konten kreator, lu jadi fans yang komunitas menjaga wibawa fans-fans lu gitu kan. Tapi yang sering gue ketemuin tuh yang 2, yang bocil tolol sama tua goblok. Kayak gitu-gitu. Karena yang pinter-pinter pasti gue ketemunya di event-event, di kerjaan-kerjaan. Beda lah, beda kelas nih kalau yang pinter-pinter sama yang goblok-goblok fans MU. Dan kalau gue boleh cerita dulu, gue waktu itu sempet hampir katanya mau disamperin sama fans MU yang dari luar Jakarta. Katanya kalau lu nonton stand up gue di Jebret Media, di YouTube Jebret Media, dia sampai bilang DNA gue MU. Gue bukan dari komunitas manapun, tapi DNA gue MU. Waduh, itu kan langsung gue berpikir kayaknya waktu di USG dokternya tuh bilang, mohon maaf ibu, saya belum tahu kelamin anak ibu, perempuan atau laki-laki, tapi yang jelas fans MU gitu kali ya. Katanya juga darahnya kalau dibelek darah gue MU. Tuh gimana darah MU kalau dibelek keluar Ferguson kali ya. Terus kalau dia bangkis, darahnya aja MU, kalau dia bangkis keluar rumput Old Trafford. Nah, kalau batuk keluar fans Liverpool. Tapi sebenarnya ini video agak menggoyang ideologi gue yang mungkin itu dia. Gue bilang Afif kayaknya benci banget sama MU gitu kan. Afif kayaknya nggak suka banget sama MU. Gue nonton MU lawan Sociedad semalam, kayak tergoyah nih gue nih, kayak kok gue bisa, kali ini gue salut nonton MU, kali ini gue kok MU bisa gue bilang bagus gitu kan. Karena gue punya pendapat kalau sekarang bola sekarang tuh bener-bener selain tren bertahan untuk berupaya nggak kebobolan ya. Kalau nyerang, kalau golin bonus, kalau enggak ya yang penting bertahan udah menjadi hal yang paling utama, bertahan biar nggak kebobolan. Kayak gitu-gitu, tren kayak gitu-gitu. Sama tren parkir bus, sama tren menguasai bola tuh nggak penting. Gue sempat berpikir kayak dulu kan main Barcelona, karena gue fans Barcelona. Main indah menang, udah main indah menang, kayak gitu-gitu kan. Terus sekarang main indah tapi kalah Barcelona. Dulu kan kalau masih ada Xavi main indah menang. Bahkan sempat kena era parkir bus, masih 50-50 kadang tuh, kadang bisa menang, kadang ya imbang, kadang kalah, kayak gitu-gitu. Sekarang kayaknya era udah bergeser. Klub yang bertahan yang lebih banyak menang ketimbang klub yang nyerang ya. Kalau klub yang nyerang nggak bagus-bagus amat.
Nah di Manchester United ini gue ngelihat dia kayak udah punya standar yang bisa dipakai buat sepak bola abad ini gitu kan. Dimana si MU itu bisa bertahan, dimana MU punya pemain yang speednya kenceng, yang speednya bagus-bagus. Menurut gua ada Rashford di situ, ada Martial mungkin kenceng walau agak nggak terlalu secepat Rashford, ada Greenwood di situ, bahkan James juga oke larinya kan. Jadi dan sekarang MU juga punya gelandang yang oke ya, maksudnya kayak Bruno Fernandes, dia bisa bantu serangan bahkan bisa memecah kebuntuan. Si McTominay juga bisa bertahan sekuat itu, bisa melapisi pertahanan MU. Ya kadang Fred juga bermain ngotot. Yang penting nih MU sekarang gue ngelihat kayak ada mental semangatnya itu yang bagus gitu kan. Bahkan MU bisa menutupi kayak Maguire kadang sering blunder, dia tuh udah bisa ditutup. Bahkan kroposnya Maguire ini bisa ditutup sama gelandang-gelandang MU yang mau ngerebut bola, yang mau bertahan, yang mau bantuin biar nggak kebobolan gitu kan. Kayaknya itu. Lanjut juga MU bisa ya seperti itulah. Dia punya sekarang MU punya mental, MU punya kesabaran mungkin. Dan di luar lapangan juga MU mempunyai sikap yang lovable sekarang nih. Bangsat kenapa gue ngomong kayak gini ya. Kayak Rashford, dia buka penggalangan dana, dia nyumbang, dia ngedonor ini itu. Di luar lapangan udah oke-oke gitu kan. MU punya back cepet, dia punya Wan-Bissaka di sisi kiri, sama-sama bagus, si Telas sama si Luxau. Mungkin si Bayi doang ya, Bailey yang ya, pronounce-nya Bayi, katanya Bayi. Kelemahannya mungkin antara di Maguire doang tuh sekarang MU. Nah walaupun nggak top level, MU nggak top level menurut gue ya, MU nggak top level yang sejajar dengan Neymar, Mbappe, nggak sejajar yang dengan Haaland kayak gitu-gitu. Tapi ini rata nih MU sekarang. Kalau lu bisa lihat kayak Jerman waktu di 2010, tapi versi bawahnya dikit. MU tuh gitu. Nah, gue ngerasa ini adalah tingkat buah kesabaran dari manajemen yang kayak dia nahan oleh orang di saat oleh out. Dia pernah ada di peringkat di bawah 5, di pokoknya lagi terseok-seoknya itu MU udah ngalamin. Dan sekarang tuh kayak saatnya wah gila, gue kayak ngebangun infrastruktur aja. Kita kalau ngebangun infrastruktur tuh kan biasanya macet dulu gitu kan, macet dulu, ada protes dari sini situ, ada yang nggak setuju, ada yang kontra, ada yang bilang ngapain lu bangun infrastruktur gini. Tapi kalau sabar nanti ya kalau udah jadi ya entah misalkan kayak malah jadi nggak macet, malah jadi penghijauan, malah jadi enak dilihat estetikanya seperti itu. MU udah ngerasain terseok-seok. Tinggal bagaimana konsistennya MU sekarang aja kan, karena 4-0 lawan Sociedad nih. Gue juga bingung Sociedad nih, jangan-jangan Sociedad tuh lagi kesurupan Barcelona gitu kan. Jadi nggak ada visi misi bermainnya. Karena pemain MU hampir semua tahu tugasnya masing-masing. Rashford kalau lagi nyerang dibantu turun, tapi dia agak tunggu ke depan dikit, seumpama gelandang MU dapat bola ditendang ke depan, di crossing jarak jauh. Dia tahu Rashford, Greenwood, James larinya kenceng-kenceng, tinggal diumpan langsung 1-1 duel. Itu yang gue berharap. Maksud gue sekarang tuh udah kayak bukan era penguasaan bola gitu. Menurut gue sekarang penguasaan bola nggak penting, asli. Penguasaan bola menjadi penting apabila penguasaan bola tersebut efektif. Jadi MU ini juga kayak sadar diri gitu, ngapain gue menguasain bola, gue nggak lihai-lihai banget menguasain bola, mending gue tungguin di belakang, ya kan, pemain gue larinya kenceng-kenceng, dioper ke depan, langsung dah tuh hasilnya 1-1. Kalau Rashford udah lebih matang ya, maksudnya kalau Rashford finishingnya, ketenangannya udah oke, udah dia ada top levelnya, itu bisa gol banyak tuh. Ada 2 peluang yang gue lihat Rashford sekarang yang akhirnya nggak bisa dikonvensi jadi gol ya, kayak gitu-gitu. Itu gue nggak tahu kenapa sekarang gue muji MU ya. Kalau lu kenal gue tuh Afif yang benci MU mungkin, tapi gue ngelihat kayak mungkin gara-gara gue ngeliat Barcelona, kayak Barcelona ngapain sih ketika lu udah bertahan, ketika musuh lu udah bertahan, lu nggak bisa memecah buntuan.
Yang lu lakuin apa? Cuma oper-operan doang. Makanya ada yang terjadi berantem Pique sama Griezmann, Pique teriak-teriak gitu-gitu. Sementara ya udahlah, main bola sekarang realistis aja. Realistis kayak gue nggak bisa fisik. Gue paham pemain gue nih, pemain MU paham striker penyerang lari kenceng-kenceng. Ya udah gue tungguin di belakang. Ketika tungguin di belakang, blunder dikit atau dapat bola dikit, tendang ke depan, gelandang ikut maju. Gelandangnya juga gue respect banget sama McTominay malah. Kayak ya dia oke lah, badan masih kaku, tapi insting bertarungnya, dia mana mau dia bantu turun, bantu nyerang itu sangat oke menurut gue. Buat nutup si Maguire. Dia punya Wan-Bissaka. Lu gini aja, kalau lu masih kecil main PS. Main PS pasti lu milih klub yang ada larinya kenceng ya. Karena di dalam sepak bola kan nggak cuma penguasaan bola, nggak cuma jago gocek, tapi harus ada fisik, harus ada mental, harus ada postur yang bugar kayak gitu-gitu. Karena kalau sekarang tuh MU udah hampir punya itu semua, walaupun belum ada di yang gue bilang di top level. MU paham kalau kekuatan mereka cuma sedang. Akhirnya ya udah, gimana lagi caranya? Ya udah, gue kuatin fisik, gue kuatin mental. Kita mau bertarung, kita anggap semua pertandingan adalah pertandingan final. Jadinya kayak gitu sekarang MU. Gue nggak tahu ya. Gue baru ngejudge MU sekarang dari satu pertandingan loh. Gue nggak ngambil track record MU. Gue ngeliat MU kemarin, dia tahu ngapain gue nguasain bola kalau gue nggak ahlinya. Gue kasih aja ke musuh yang jelas-jelas Spanyol banget mainnya. Terlalu banyak ya goreng-goreng yang nggak penting, ditungguin sama MU, dapat bola, serang bareng-bareng. Itu gokil sih menurut gua. Butuh waktu yang lama untuk MU berada di tingkat yang seperti sekarang. Kayak gitu-gitu. Dan yang gue salut dari MU, karena gua harus mengkait-kaitkan ya antara MU dan Barcelona ya. Barcelona menurut gua sekarang, kita kan harus udah sadar kalau kita udah habis masa kejayaannya. Jadi buat Barcelona ya kita terseok-seok dulu. Kita anggap aja lagi ngebangun infrastruktur. Anggap aja kita lagi ngebangun pondasi. Gue nggak tahu Koeman jelek apa enggak banget ya. Jelek ya? Kata burung gue jelek. Jadi gue nggak tahu. Iya jelek Koeman. Ntar harusnya nggak seperti itu kan Barcelona. Iya. Oke. Ya Barcelona harus belajar dari MU. Pertama nih ya, MU tuh sadar diri. Kenapa gue bilang sadar diri? Dia tahu kastanya bukan di Liga Champions, ya. Dia turun, main ke Europa League. Dia bisa bersaing tuh. Ya minimal imbang lah sama persaingannya makin ketat daripada ntar lu ketemu Paris, walaupun lu bisa main bertahan juga. Lu takutnya nanti ketemu Munchen, mendingan dia turunin. Dia fokusin ke yang udah dijalanin gitu kan. Jadi Barcelona harus belajar dari MU, sadar diri. Kalau MU sadar UCL sekarang bukan kastanya, Barcelona harusnya sadar. Kalau dengan cara apa? Sadarnya dengan cara lu gak pantas main bola Barcelona. Berantem mulu internal kayak gitu-gitu. Dan Barcelona kayaknya harus jadi MU dulu untuk beberapa tahun ke depan. Lu harus tahan cacian, lu harus tahan kritikan dari luar, lu harus tahan ya apapun itu yang menyulut menjadi keributan, perpecahan. Lu harus tahan itu. Lu harus tahan lebih jauh lagi, mempertimbangkan pecat pelatih apa enggak, internal seperti apa. Yang jelas MU sekarang MU pondasinya udah kebangun. Ya tinggal konsistennya aja. Lu baru kali ini lu nonton gua muji MU kan, gokil. Kalau MU bisa ke sekonsisten itu, gua yakin bakalan lumayan jauh dia melangkah ke depannya. MU sekarang tahu dia bisa beradaptasi sama era zaman sekarang, dimana kalau ya ball position menurut gue nggak terlalu penting. MU bisa melakukan pertahanan ketika serangan balik, larinya pemainnya banyak yang speednya oke. MU bisa berada di level itu, gokil. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.